Bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, Silatnas kemarin memang agak istimewa karena bertepatan dengan 50 tahun Hidayatullah. Jadi Hidayatullah lahir pada tahun 1973 dan kemarin 2023 pas 50 tahun. Maka kita terbitkan sebuah buku yang mudah-mudahan sebagai oleh-oleh untuk kita semuanya, generasi muda, para guru, supaya tahu akar sejarahnya. Sebab apa? Sebab kita ini adalah makhluk sejarah. Makhluk sejarah. Kita baru puas kalau mengetahui sejarah kita. Masa lalu kita. Itulah sebabnya kita senantiasa pasti mencari akar sejarah kita, termasuk asal usul kita. Ustadz Anam, mana Ustadz Anam? Ada dari sini. Selalu rindu pulang ke kampung halaman. Apalagi kalau bulan Lebaran. Kenapa? Karena itu adalah sejarah asal usul. Ibu anak selalu ingin pulang ke Gresik. Karena apa? Di situ asal usul, di situ lahir, tempat kelahirannya, di situlah bapak ibunya, di situlah nenek moyangnya dulu. Bagian dari sejarah. Belum pernah ada di antara kita, misalnya, yang merasa puas misalnya, kalau belum mengetahui bapak dan ibunya. Kalau ditanya orang, siapa bapakmu, siapa ibumu, nggak tahu. Nggak ada yang mau begitu. Mungkin saya dulu lahir dari batu kan. Ada yang begitu? Pasti ingin tahu sejarah asal usul. Kalau dia sudah mati, di mana hidup? Kalau masih hidup, di mana sekarang tinggal? Semua pasti begitu. Tidak ada satupun di antara kita yang merasa puas tanpa mengetahui siapa bapak. Itulah asal usul, itulah sejarah. Kalau kita mencintai Hidayatullah, pasti ingin tahu sejarah kita. Tapi kalau ada orang Hidayatullah, tinggal di Hidayatullah, sudah sekian lama bersama Hidayatullah, tidak peduli apa Hidayatullah itu apa, bagaimana Hidayatullah, dulu dari mana asalnya, bagaimana perkembangannya.
Pokoknya ya, kalau ada yang begitu berarti tidak ada apa, pasti dia ingin tahu bagaimana saudaranya kok bisa sampai di sini dia juga di bidang ini. Dia merasa puas kalau tahu sejarah. Kita juga, kawan dan saudara sekalian yang belajar, tidak sekedar puas ya terhadap masa lalu, tapi kita juga ingin membuat sejarah, ingin membuat sejarah. Kita ini adalah pelaku sejarah, bukan sekedar sebagai objek sejarah, tapi kita adalah subjek sejarah. Kenapa itu? Masuk bapak ya, ingin punya anak. Tanya, kenapa? Buat apapun dibuatnya dia, suksesnya kayak apapun, tapi akan merasa ada yang kurang kalau masih belum punya anak. Betul? Saya ditanya berapa putra putrinya Ustaz? Dengan bangga saya mengatakan 6 semua. Orang lain bulan-bulan, enggak. Bagaimana menghidupi enggak? Ya. Yang tanya lagi, masih isi sebenarnya. Ya. Dari berapa ibu Ustaz? Ini saudara sekalian yang berbagi. Kenapa setiap orang ingin punya anak itu? Karena dia, setiap kita ingin punya sejarah, dan anak-anak itu adalah pelanjut sejarah kita. Allah memberikan karunia ya, itu kepada kita, sehingga ada perasaan ya, baru merasa saya adalah Ali dan merasa bangga ketika orang menyebut namanya menjadi zaman bin Ali Ibrahim. Kenapa? Setiap kita pasti ingin punya anak. Sebagai anak-anak adalah kepanjangan kita. Umur kita boleh hanya 60 tahun, 70 tahun. Tapi sebagaimana Israel ya, dia mengatakan saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Ada yang melanjutkan
keturunan saya. Itulah sejarah. Karena itu manusia adalah makhluk sejarah. Hidayatullah 50 tahun sudah berjalan. Kita telah menggoreskan sejarah itu selama 50 tahun. Ke depan tentu saja kita ingin menggoreskan sejarah berikutnya. Maka lain-lain 50 tahun Hidayatullah yang kedua. Itu saja ini. Bagaimana Hidayatullah ke depan? Ya sudah terserah. Ya, sebagaimana saudara-saudara sekalian juga tidak ingin. Bagaimana anaknya berbuat ya terserah bangsa. Dimasukkan sekolah. Enggak apa? Supaya bisa menggantikan nama baik firman yang sudah ukir dari sekarang sampai masa depan. Inilah namanya sejarah. Kenapa orang itu baru merasa dirinya sempurna kalau sebelumnya? Karena sejarahnya tidak akan terputus setelah dia meninggal dunia. Ada yang melanjutkan sejarahnya paling. Ada yang melanjutkan sejarahnya firman. Ada yang melanjutkan sejarahnya saudara semua masing-masing. Itulah sebabnya setiap kita ingin punya keturunan. Anak saya kalau begitu lahir cucu, ya, lebih disayang lagi. Sayangnya seorang kakek kepada cucunya lebih daripada sayang seorang ayah kepada anak. Ya. Saya bisa bertengkar dengan anak saya gara-gara cucu. Ya. Ya. Ini sifat dasar manusia yang sudah Allah berikan kepada siapa? Memang begitu keadaannya. Nah, inilah Bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Jadi kemarin Silatnas kemarin adalah Silatnas yang sangat bersejarah. Kenapa? Karena berkaitan momentumnya bersamaan dengan 50 tahun pertama dan kita akan memasuki 50 tahun yang kedua. Walaupun saya juga, ya ketika saya diminta menyusun ini, ya 50 tahun kedua, saya sudah tidak membayangkan apakah saya pada waktu itu ya masih hidup, ya mungkin juga sudah berkata, ya sudah menjadi apa? Tapi ya ini perlu
ini itu sebagai bagian dari sejarah. Setiap kita pasti ingin sejarah masa lalu dan melanjutkan sejarah masa. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, itulah hasil dari Sedarnas kemarin. Salah satunya adalah grand design. Nah, kesepakatan ini kita buat sebagai bagian terpenting dari kesepakatan bersama, dan kemudian kita sebut sebagai makna integritas dalam membangun jaminan identitas. Dengan memohon pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami jamaah dan kader Hidayatullah bertekad menjadikan rumah tangga sebagai rumah Al-Quran untuk anggota keluarga dan masyarakat sekitar. Kita semuanya di akhir ya acara kemarin mengikrarkan menjadikan rumah tangga sebagai rumah Al-Quran. Setiap rumah kita, apakah besar atau kecil, 1 meter misalnya, ada yang rumahnya 1 meter ya, besar atau kecil adalah rumah kita, semua rumah kita, apakah itu kontrak, apakah rumah sewa. Katanya anak-anak muda, rumah yang terindah adalah rumah mertua. Ya, termasuk rumah mertua ya. Semua rumah kita harus kita jadikan sebagai rumah Al-Quran. Setidak-tidaknya adalah untuk diri kita, suami dan istri, anak-anak, dan orang sekitar kita. Pak Darmawan punya rumah, harus dirikan rumah. Alhamdulillah beliau juga punya rumah untuk warga sekitar. Hal yang sama diharapkan semua kita tidak saja punya rumah Al-Quran di rumahnya sendiri, tapi rumahnya mungkin juga rumah yang dibangun di sekitarnya. Ya, pokoknya kita harus punya rumah Al-Quran. Saya bayangkan semua guru ya punya rumah Al-Quran, punya rumah, dan rumahnya yang menyebar di mana-mana di sekitar kampus ini langsung disebut rumah Al-Quran.
Bisa muridnya 5 orang, bisa muridnya 10 orang, bisa santrinya ya 20 orang satu kelas, 2 kelas, 3 kelas. Masya Allah. Tapi komitmen kita, setiap rumah kita adalah rumah setidak-tidaknya setiap hari harus terdengar suara. Jangan sampai ada rumah yang tidak terdengar apa. Lebih lanjut lagi, kita harus melahirkan satu budaya. Dan ada kita merasa malu pada saatnya kalau dalam satu rumah kita tidak ada yang bisa dan menjadi penghafal. Ini kita malu ya kalau misalnya anaknya seperti saya 6 anak, lalu tidak satu pun dari 6 anak saya tidak bisa menghafal Al-Quran. Ini makna yang pertama, komitmen. Lalu berikut ya, lalu kalau ini kita lakukan masyarakat luar biasa, akan terjadi perubahan besar. Peradaban Islam itu akan kita bangun dari sini. Jual lagi. Paling rumahnya besar, ya. Sangat mungkin, ya, untuk tidak hanya untuk keluarganya sendiri, tapi orang-orang sekitar ngaji, belajar Al-Quran di rumah-rumah kita. Apa bedanya rumah Al-Quran dengan taman Al-Quran? Beda. Ya.
Kalau TPA itu adalah untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak. Tapi rumah Al-Quran tidak saja untuk anak-anak, tapi juga untuk orang dewasa. Yang belajar ngaji di sana tidak hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Karena itu rumah yang baru saja diserahkan ke Hidayatullah di rumah itu Alam Hijau. Alam Hijau. Saya berharap untuk kita akan jadikan pagi hari sebagai TK, ya, tapi sepanjang hari rumah Al-Quran. Di sana bergilir, harapan saya bergilir orang mundar-mandir, ya, jam 8 jam 5 sampai katakanlah mulai dari zuhur, ya, satu sesi orang belajar, habis asar ada satu sesi lagi, habis maghrib ada satu sesi lagi, orang dewasa yang biasa berkumpul. Saya sangat tertarik kemarin dengan sebuah negara itu daerah Jawa Timur yang sudah saling ujung, ya. Yang nyaris dari petanya aja susah, ya. Tapi di sana, masya Allah, rumah Al-Quran kita berdiri beberapa tempat. Saya melihat ada tempat, ada orang ngaji, pegawai negeri begitu pulang dari kerja tidak langsung pulang ke rumah, tapi ngaji dulu ke tempat kita, belajar alif ba. Ya. Dan efeknya luar biasa. SD di sana bulan ini sudah tidak menerima murid baru karena sudah penuh dengan ya anak cucunya orang-orang yang sedang ngaji. SD kita termasuk SD yang paling favorit bisa paling maju, ya. Kenapa? Dari rumah Al-Quran. Saya kemarin hanya waktu sebentar, ya, meninjau alam hijau, ya. Dan saya yakin sekali bahwa itu dimanfaatkan dengan baik untuk rumah Al-Quran. Tapi hari ini membaca info TK di sana adalah kita kalau ini kemudian kita kembangkan di tempat-tempat kita, guru-guru kita yang belum punya rumah misalnya, ya, memberanikan diri, ayo saya mau bikin rumah, ya, di mana? Di perumahan baru di sini mana?
Ya, ada perumahan baru dekat sini. Ya, saya berani ya. Saya berani ya. Masya Allah. Berapa per bulannya? Hidup dengan baik. Ya, anak-anak yang pulang haji misalnya, ya kita bikin rumah kita rumah yang berdaya. Ya, misalnya setiap rumah kita yang menjadikan rumah Al-Quran ini, misalnya, ya, misalnya, di situ kita jual, ya, bikin toko kecil-kecilan, jual sosis, jual, ya, ada frozen, anak-anak pulang haji, ya, makan apa bisa jajan-jajan, ya, es, ya, es krim bisa dipangankan, bakar, macam-macam, cakur bakar dan sebagainya. Masya Allah, kalau kita rajin, ya, insya Allah jadi. Insya Allah rumah kabur, sehingga semua guru-guru sini punya rumah-rumah yang mandiri berkat Al-Quran. Ya, sekali lagi ini bisa diwujudkan. Samsul sudah mulai berani lingkungan di sebelah ini, rumah baru, muridnya bisa 100, ya, tiap jam. Wow, ramai sekali dan begitu akan menjadikan rumah sangat sebagai rumah untuk seni dan nyanyian, untuk keluarga inti kita sendiri, kalau bisa untuk masyarakat luar menjadi sangat. Yang dilanjutkan menjadikan silaturahim sebagai gerakan dakwah dan rekrut jamaah dalam rangka besar membangun kota. Silaturahim sekarang ini paham. Maunya itu ya, oke, ya, kami tiduran, ya, ini betul-betul menjadikan silaturahim kita tidak jalan. Saya berharap secara kelembagaan, secara organisasi ini harus dikoordinir. Firman, ya, harus ada namanya program silaturahim.
namanya program, maka harus direncanakan dan harus dievaluasi. Kali uang bulan ini siapa saja yang sudah dihubungi, siapa saja yang silaturahmi. Pak Firman sebagai sekjen, siapa saja yang dikunjungi rumahnya? Sudah ketemu siapa saja? Apa hasilnya? Sebagai bagian dari organisasi. Hal yang sama musida, ya. Siapa saja yang didatangi, didakwai, disilaturahmi. Masing-masing kita harus betul. Saya ya setiap Medan, lalu kemudian tidak ada jadwal silaturahmi ke tokoh masyarakat sini atau kepada potensi masyarakat di sini, saya tentu sangat kecil. Maka saya selalu bertanya, jadwal silaturahmi hari ini kemana? Ini begini. Kalau tidak ada kolaborasi tanpa silaturahmi. Silaturahmi itu, ya, kata Rasulullah, ya, setidak-tidaknya akan mendapatkan dua hal: memperpanjang umur dan menambah kemarin judulnya raker kita ini raker membahas defisit. Kata Pak Subur, ya, raker defisit, karena neraca keuangan kita menunjukkan itu bahwa Hidayatullah Medan dalam posisi defisit. Kenapa? Jangan-jangan karena kurang silaturahmi. Saya di Jakarta sangat senang kalau kantor itu ramai dipenuhi orang. Berarti silaturahmi jalan. Dan saya juga senang kalau kantor itu kemudian, ya, orang staf-staf itu juga banyak keluar.
oleh orang-orang tertentu. Ya, mulai jam pagi sampai malam situ aja. Ya, besoknya lagi begitu lagi, besoknya lagi begitu lagi. Kapan Anda ngomong sudah keluar? Ya, kenapa nih? Dan kita semuanya sebagai pengurus silaturahmi keluar. Ini penting. Ya. Banyak. Ya. Selesai dengan silaturahmi. Banyak masalah. Ya. Kalau suami di rumah terus, saking sayangnya sama istrinya di rumah aja, malah banyak masalah. Ya, banyak masalah. Maka supaya ya masalah kasus saya itu ada ya suami harus keluar. Keluar. Jangan di rumah terus. Ya. Lalu yuk kita jadikan sebagai bagian dari barat. Ayo, jangan ajak orang. Kalau kita kepulangan, kekurangan aktivis jangan. Pak Wawan, ini profesor, doktor yang ada. Ayo tarik sini. Untuk emas zaman nenek. Kita bikin yang namanya sekolah tinggi. Program udah rekrutmen banyak. Rekrutmen orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang berdaya, orang-orang yang punya kemampuan itu. Kita rekrut sini. Lalu ada yang bertanya, mungkin aja, untuk apa kita ajak ke sini? Ya, kita nggak ada pekerjaan. Kalau mereka ke sini kan kita kesulitan ini. Kita kasih pekerjaan apa? Ya, kalau dia orang yang punya ilmu, ya gunakan ilmu untuk menciptakan pekerjaan baru di daerah itu.
Jadi kita jangan terbebani dengan datangnya orang baru. Karena datangnya orang baru menciptakan kebaikan baru, menciptakan peluang lowongan baru, menciptakan tambahan orang itu menjadi tambahan kekuatan bagi kita. Lalu apa? Tanggal yang akan datang, ya, kita bikin acara lagi di sini, ya, Pak Kawan, ya, Kaida akan satu bikin stadium general lagi, ya, yang kemarin kan sudah sekalian, kita bikin stadium general lagi, ya, tanggal 7 besok, ya, yang akan datang, ya. Salah satu di antaranya adalah menumbuhkan jiwa Al-Quran, menumbuhkan jiwa kewirausahaan, entrepreneurship. Saya minta acaranya dibikin sedemikian rupa dan menjadi promosi yang efektif untuk luar, ya, luar. Jadikan ini sebagai bagian dari promosi kita. Orang sekarang promosi, sosialisasi dan lain sebagainya itu tidak harus, ya, seminar itu tidak harus 2.000 ribuan orang, ya. Cuma beberapa orang duduk-duduk, lalu kemudian direkam, dimasukkan dalam sosial media, ya, yang efektif, lalu kemudian diviralkan, menjadi viral, maka itu sama dengan ribuan orang yang datang. Nah, saya ingin hal begitu dilakukan. Jadi promosi yang akan datang, ya, tanggal 7 itu betul-betul bisa menjadi salah satu di antaranya adalah bagian dari promosi SD. Yang ketiga, menjadikan pengalaman sebagai model pengembangan komunitas masyarakat Quran yang mencerahkan, berkeadaban dan urut. Masing-masing kita nanti diharapkan bisa membentuk hal. Bisa misalnya ada katakanlah 10 orang yang direkrut dan dijadikan 10 orang ini menjadi alam Isa. Kalau masing-masing ini berapa orang itu?
syukur, syukron ya, syukron, ya, punya halal binaan, Pak Wawan punya halal binaan, ya, masing-masing kita semua orang. Ini sebuah model pengembangan yang luar biasa. Ini model pengembangan kita. Jadi diharapkan juga demikian, ibu-ibu. Ya. Punya halakoh binaan. Dahsyat perkembangan kita seperti ini, sangat dahsyat. Yang keempat, mendorong dan memfasilitasi generasi muda, khususnya mahasiswa, profesional dan pendidikan, untuk berperan dan mengambil bagian dalam pergerakan ini. Ini bagian dari hal-hal kejadian Islam ini. Diharapkan hidayatullah nanti ya membaraki mahasiswa kaum profesional kemarin ya saya ke Jakarta walaupun sehari ya pulang dari sini ya teman-teman ya memakai halal ya sertifikasi halal. Saya tanya berapa yang sudah mendaftar ya usahanya di sertifikasi halal. Kalau sekarang menjadi itu sudah saya pengusaha saya. Saya tanya, mereka sudah dibina? Belum. Jadi usaha kecil UKM ya, yang produk-produknya kita beri sertifikasi halal, kita bisa keluar oleh ini. Tapi saya mereka belum disentuh dalam pembinaan. Padahal ini potensi luar biasa. Ya memang menengah, kecil, bahkan mikro. Ya. Tapi ini kan bagaimanapun juga adalah pengusaha. Wira swastawan yang ingin tumbuh. Insya Allah satu di antara mereka, dua di antara mereka akan menjadi pengusaha besar.
saudara sekalian yang berbahagia. Di sini masih belum ada ya, jadi telah sertifikasi halalnya. Sudah berapa orang yang disertifikasi? Produknya atau tanahnya? Orangnya, masih orangnya saya. Atau petugasnya? Gula merah Pak. Gula merah. Baik, saudara sekalian yang berbahagia. Ini yang kita maksudkan. Kaum profesional harus kita baca. Ya. Mahasiswa. Tentu saja tidak hanya mahasiswa yang ya STI, ya, mahasiswa USU. Setelah kita sama besar. Dan berikutnya saudara yang berbeda menjalankan semua aturan identitas Allah, mulai dari misi dan misi, pedoman dasar organisasi, peraturan organisasi, hingga secara bentuk kebijakan lainnya. Semuanya harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, kepada saudara sekalian yang berbahagia, itulah penyampaian dari fakta integritas.